Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah persamaan diferensial parsial yang beranggotakan Nenghani Rahmawati, NIM 11970100051, Revani Nurhasanah, NIM 119701061, Salva Lutfiyah, NIM 119701066, Sri Indriani, NIM 11970100071. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nenghani Rahmawati, NIM 11970100051. Di sini saya akan menjawab soal nomor pertama, bagian integral kosinus Fourier. Karena sudah diketahui bahwa persamaan dari integral Fourier adalah fx sama dengan integral dari 0 sampai t hingga perkalian antara fungsi AP dengan cos px ditambah fungsi BP dikali sin px dp. Jika fx merupakan fungsi genap, maka integral dari fx cos px dx merupakan fungsi genap dalam x karena fx-nya genap dan cos px-nya juga genap, maka perkalian antara genap dan genap adalah genap. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi genap dalam x. Yang kedua, integral dari fx sin px dx merupakan fungsi ganjil dalam x karena fx adalah genap dan sin px adalah ganjil, maka perkalian antara genap dan ganjil adalah ganjil, maka fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil dalam x. Selanjutnya, dibahas terlebih dahulu mengenai fungsi genap. Fx merupakan fungsi genap jika f min x sama dengan fx, dan grafik dari fx untuk min x merupakan cermin dari grafik x pada sumbu y. Contohnya seperti fx sama dengan cos x, karena f min x sama dengan cos min x sama dengan cos x, di mana cos min x itu sama dengan cos x, maka f min x itu sama dengan fx. Selanjutnya, grafik f min x sama dengan cos min x merupakan cermin dari grafik fx sama dengan cos x pada sumbu y. Dapat dilihat pada grafik di mana f min x merupakan cermin dari fx. Maka fx sama dengan cos x memenuhi persyaratan genap, maka fungsi tersebut disebut fungsi genap. Selanjutnya, interval fungsi ganjil atau genap. Interval min L, L terdapat dua keadaan. Yang pertama, integral dari min L sampai L fx dx sama dengan 2 dari integral 0 sampai L fx untuk fx-nya genap. Seperti pada contoh ini, di mana fx sama dengan x kuadrat, maka f min x juga tetap x kuadrat. Lalu untuk grafiknya dapat dilihat bahwa grafik dari min x itu sama dengan grafik dari fx. Maka integral dari min L sampai 0 itu sama dengan integral dari 0 sampai L. Maka integral dari min L sampai L fx dx dapat dituliskan dengan 2 kali integral dari 0 sampai L fx dx. Selanjutnya, keadaan kedua itu integral min L sampai L fx dx sama dengan 0 untuk fx-nya ganjil. Seperti pada contoh ini, di mana fx sama dengan 3x, maka f min x sama dengan min 3x. Karena fx tidak sama dengan f min x, maka fungsi tersebut bukan merupakan fungsi genap atau disebut juga dengan fungsi ganjil. Jika dilihat pada grafik juga terlihat bahwa f min x itu bukan merupakan cerminan dari grafik fx, karena integral dari min L sampai 0 dengan integral dari 0 sampai L itu saling menghilangkan, maka integral dari min L sampai L fx dx sama dengan 0. Karena tadi integral dari min L sampai 0 fx dengan integral dari 0 sampai L fx itu saling menghilangkan, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya,
karena sudah tadi disebutkan bahwa persamaan dari integral Fourier ini adalah seperti ini, tulis saja ini persamaan 1, maka fungsi dari AP itu sama dengan 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx cos px dx. Karena Vx tadi sudah dijikakan adalah genap dan cos Px juga genap, maka perkalian genap dengan genap adalah genap. Maka fungsi AP adalah genap. Karena fungsinya genap, maka penulisannya dapat ditulis seperti ini. Maka AP sama dengan 2 per pi integral dari 0 sampai hingga fx cos px dx, karena fungsinya genap. Selanjutnya, untuk fungsi BP sama dengan 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx sin px dx sama dengan 0. Karena fx adalah genap, tadi sudah dimisahkan, dan sin px adalah ganjil, karena sin px tidak memenuhi persyaratan dari fungsi genap. Maka sin px adalah ganjil. Karena perkalian genap dengan ganjil adalah ganjil, maka fungsi dari BP adalah ganjil. Karena BP ganjil, maka BP dapat ditulis seperti ini. Maka BP sama dengan 0, karena integral dari min hingga sampai 0 fx sin px dengan integral dari 0 sampai hingga fx sin px itu dapat saling menghilangkan, maka ditulis dengan sama dengan 0. Selanjutnya, karena telah didapatkan fungsi AP adalah 2 per pi integral dari 0 sampai hingga fx cos px dx dan fungsi BP adalah 0, maka hasil tersebut dapat disubstitusikan pada persamaan 1 dan dapat ditulis seperti fx sama dengan integral 0 sampai hingga 2 per pi integral dari 0 sampai hingga fx cos px dx. Cos px ditambah 0 dikali sin px dp. Karena 0 dikali sin px adalah 0, maka dapat ditulis kembali menjadi fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga 2 per pi integral dari 0 sampai hingga fx cos px dx cos px dp. Atau dapat juga ditulis dengan fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga ap cos px dp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Revani Hasanah akan melanjutkan menjelaskan soal dari nomor 1, yaitu yang bagian keduanya terkait integral sinus Fourier. Kita misalkan di sini jika fx merupakan fungsi ganjil, maka integral fx cos alpha x merupakan fungsi ganjil dalam x, dan fx sin alpha x dx fungsi genap dalam x. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Di sini kan fx itu merupakan ganjil ya, atau odd. Kemudian cos ini merupakan fungsi genap atau even. Ketika odd dikali dengan even akan menghasilkan fungsi ganjil. Kemudian fx di sini kan ganjil dan sin juga ganjil. Maka ketika odd dikali odd itu akan menghasilkan even atau fungsi genap dalam x. Nah, dengan demikian ketika kita akan menghitung nilai fungsi integral Fourier, kita harus menentukan dulu nilai A alpha dan B alpanya. Di sini variabel alpha itu bebas ya, mau P, mau W, mau X. Namun di sini saya menggunakan alpha. Nah, rumusnya itu 1 per pi integral dari min hingga sampai hingga fx cos alpha x dx itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini fx itu ganjil, itu odd dikali dengan even itu akan menghasilkan nilai 0. Kemudian kita akan menentukan B alpha. Rumusnya 1 per pi
integral min tahingga sampai tahingga fx sin alpha x dx. Nah, kita akan menguraikan batas integral ini menjadi seperti ini ya. Dari min tahingga sampai 0 dan 0 sampai tahingga. Itu sama saja ya. Nah, kemudian di sini kan kenapa kita menghitungnya 2 ya? Terus dari 0 sampai tahingga. Ini merupakan fungsi genap karena kan odd dikali odd itu akan menghasilkan fungsi even. Seperti halnya ilustrasi ini. Kita ilustrasikan ada sebuah fungsi x kuadrat yang mana kita batasi misalkan di sini min 2. Dan di sini 2. Kita akan menghitung integralnya dari fungsi x kuadrat. Nah, ini kan x kuadrat ini merupakan fungsi genap ya. Nah, kita bisa menghitungnya satu bagian saja gitu. Nah, bagian yang diarsir ini saja. Namun dikali 2 gitu. Jadi apa ya? Bisa dibilang mempersingkat gitu. Karena sama saja gitu. Apa ya? Kalau menghitungnya dari 0 sampai 2, nanti tinggal dikali 2 aja gitu. Nah, makanya kenapa ini di sini kan fungsi genap. Jadi dari 0 sampai tahingga. Nah, cuman di sini dikali 2 gitu ya. Jadi hasil A alpha ada yaitu 0 dan B alpha juga sudah ada. Nanti tinggal disubstitusikan ke rumus fungsi integral Fourier. Nah, di sini rumusnya itu integral 0 sampai tahingga dalam kurung A alpha dikali cos alpha x ditambah B alpha sin alpha x dx. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai A dan B-nya. Ya. Di sini A alfanya 0 dan B alfanya nanti bisa disubstitusikan langsung saja ya. Nah, di sini kan 0 dikali cos alpha x itu nilainya 0. Jadi tidak usah ditulis, maka hasil akhirnya itu fungsi integral Fourier-nya fx sama dengan integral dari 0 sampai tahingga B alpha sin alpha x dx ya. Dimana B alfanya itu ini yang tadi sudah kita tentukan. Nah, itu mungkin dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mungkin soal selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Indriani dengan NIM 11970100071. Di sini saya akan membahas mengenai soal nomor 2. Bahwa nomor 2 ini kita akan merepresentasikan fungsi fx sebagai integral function. Nah, diketahui bahwa fx sama dengan 1 dari jika nilai mutlak x kurang dari a. Nah, fx sama dengan 0 untuk nilai mutlak x lebih dari a. Nah, kita akan merepresentasikan atau kita lihat dari grafik atau koordinat seperti ini. Nah, jika nilai mutlak x kurang dari a, berarti x lebih dari a dan x lebih dari min a itu akan bernilai fx sama dengan 1. Antara min a sama dengan a, nilai fx-nya sama dengan 1. Nah, jika fx sama dengan 0 itu untuk nilai mutlak x lebih dari a, yang artinya jika x lebih dari a dan nilai mutlaknya berarti kan x plus minus x. Nah, min x lebih dari a itu berarti x kurang dari min a, atau dari min tahingga sampai min a ini akan bernilai 0 fx-nya, kemudian dari a sampai tahingga itu fx sama dengan 0.
Nah, sehingga kemudian kita akan menentukan nilai AP dan BP. Bahwa untuk mencari nilai AP ini, kita menggunakan persamaan AP sama dengan 1 per Pi integral dari min hingga sampai hingga FP cos PV dV. Nah, sebagaimana dari grafik tadi, bahwa dari min hingga sampai min A itu FV bernilai 0. Kita substitusikan FV-nya 0 ditambah dengan integral dari min A sampai A itu FV-nya sama dengan 1 kali cos PV dV ditambah integral dari A sampai hingga PV sama dengan 0 cos PV dV. Kita akan menghitung hasilnya itu dari 1 per Pi integral dari min A sampai A cos PV dV. Nah, integral cos PV itu adalah sin PV per P dengan batas-batasnya A sampai min A. Nah, ini kita substitusikan batas-batasnya sehingga 1 per Pi dikali dengan sin AP per P dikurangi sin min AP per P. Nah, kita ketahui bahwa sin min T ini karena sin adalah fungsi ganjil, sehingga sin min T sama dengan min sin T. Kita substitusi sehingga sin min AP ini akan menjadi plus sin AP. Nah, 1 per Pi dikali dengan sin AP per P ditambah sin AP per P sama dengan 1 per Pi ini kita jumlahkan menghasilkan 2 sin AP per P. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari AP itu 2 sin AP per Pi P. Nah, ini nilai dari AP. Kemudian kita akan menghitung atau mencari nilai BP-nya itu dengan persamaan 1 per Pi integral dari min hingga sampai hingga FP sin PV dV. Sebagaimana tadi di AP, untuk BP ini hanya saja tadi kosinus, sedangkan BP menggunakan sinus. Nah, ini kita akan menghitung 1 per Pi integral dari min A sampai A sin PV dV. Bahwa integral dari sin PV ini adalah min cos PV per P. Nah, batas-batasnya itu min A sampai A, sehingga kita substitusikan batas-batasnya akan menjadi seperti ini. 1 per Pi dikali dengan min cos AP per P ditambah dengan cos min AP per P. Nah, cos min AP ini karena kosinus itu fungsi genap. Nah, ini cos min P sama dengan cos P, sehingga cos min AP ini juga akan menghasilkan cos AP. Sehingga diperoleh bahwa min cos AP ditambah cos AP itu akan sama dengan 0. Sehingga nilai dari BP itu sama dengan 0. AP diketahui ini, tetapi nilai BP-nya itu sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai AP dan BP itu dengan ada yang namanya Fourier cosine integral. Nah, karena dari grafik ini bahwa daerah yang ini pasti sama dengan yang ini, jika kita ibaratkan fx ini cermin, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi kita bisa dengan menghitung 2 kali daerah yang ini. Nah, gimana kalau di dalam persamaan? Nah, dengan menghitung nilai AP ini, kita bisa menggunakan 2 dikali dengan 1 per Pi. Nah, integralnya itu hanya 0 sampai A cos PV dV. Jadi ini kita akan menghitung nilai AP dengan persamaannya ini 2 per Pi integral dari 0 sampai A cos PV dV, sehingga kita selesaikan, masukkan, substitusikan batas-batasnya, ini sin AP per P min 0, kemudian sama. Nah, ini sama hasilnya AP sama dengan 2 sin AP per P. Kemudian BP sama dengan 0. Nah, karena sebelumnya diketahui bahwa ketika fx ini adalah fungsi genap, maka hanya ada nilai AP saja.
sedangkan BP-nya itu sama dengan 0. Ini adalah integral kosinus Fourier atau Fourier cosine integral, sehingga kita peroleh integral function dari fx itu tinggal kita substitusikan bahwa sudah diketahui koefisien dari AP dan BP itu. Nah, ini akan menghasilkan integral dari sebelumnya fx ini persamaannya itu integral dari 0 sampai t hingga dikali dengan AP cos PV ditambah dengan BP sin PV dP. Nah, AP-nya itu 2 sin AP per pp cos PV ditambah dengan BP-nya itu 0, kita substitusi 0 sin PV dP. Nah, ini adalah integral function dari fx. Fx sama dengan 2 per pp integral dari 0 sampai t hingga sin AP cos PV dP. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Lutfia. Saya dari kelompok 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok nomor 3, yaitu represent the following Gx as an integral function. Nah, Gx sama dengan Bx jika mutlak X kurang dari 1 dan Gx sama dengan 0 jika mutlak X lebih dari 1. Nah, untuk yang Gx sama dengan Bx ini akan terpenuhi ketika X-nya itu sama dengan X-nya itu dari min 1 sampai 1. Nah, sedangkan untuk Gx sama dengan 0 ini akan terpenuhi ketika si X-nya itu dari selain itu, jadi dari min t hingga sampai min 1 dan dari 1 sampai t hingga. Nah, rumus integral Fourier yaitu fx sama dengan integral dari 0 sampai t hingga AP cos Px ditambah BP sin Px dP, di mana AP-nya itu sama dengan 1 per pi integral dari min t hingga sampai t hingga Gx cos Px dx, dan BP-nya itu sama dengan 1 per pi integral dari min t hingga sampai t hingga Gx sin Px dx. Untuk yang AP kan sama dengan ini ya, 1 per pi integral dari min t hingga sampai t hingga Gx cos Px dx. Nah, ini batasnya kita pecah sesuai dengan ketentuan yang tadi. Jadi Gx sama dengan Bx ketika ini kan si X-nya itu dari min 1 sampai 1. Nah, Gx sama dengan 0 ketika si X-nya ini dari min t hingga sampai 1 dan 1 sampai t hingga. Jadi kita pecah. Nah, untuk min t hingga sampai min 1 dan 1 sampai t hingga itu kan si Gx-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang dari ini yang dari min 1 sampai 1 itu kan Gx-nya sama dengan Bx. Nah, sehingga AP-nya itu sama dengan 1 per pi integral dari integral dengan batas min 1 sampai 1 Bx cos Px dx. Nah, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kan ini kan Gx sama dengan Bx itu kan itu ya fungsi ganjil. Sedangkan cos Px itu fungsi genap. Jadi ganjil kali genap itu sama dengan ganjil. Nah, hasilnya itu akan 0. Nah, ini buktinya. Kalau kurang yakin ini bisa dibuktikan ya. Kan tadi kan AP-nya itu sama dengan 1 per pi integral dari min 1 sampai 1 Bx cos Px dx. Nah,
ini diselesaikan menggunakan integral parsial, di mana U-nya sama dengan Bx dan dv-nya itu sama dengan cos Px dx. Nah, hasilnya seperti ini. 1 per Pi Bx per P sin Px ditambah B per P kuadrat cos Px. Lalu batasnya dimasukkan, batasnya disubstitusi, dimasukkan, hasilnya jadi, langsung saja hasilnya jadi ini ya, 1 per Pi B per P sin P ditambah sin min P ditambah B per P kuadrat cos P min cos min P. Nah, ini bisa diubah gitu bentuknya dengan menggunakan identitas trigonometri ya, yang ini menjadi, sehingga bentuknya itu jadi ini, jadi 2 sin P min P. Untuk yang ini ya, untuk yang ini 2 sin P min P per 2 cos P dikurang min P per 2. Nah, untuk yang ini min 2 sin P dikurang P per 2 sin P dikurang min P per 2. Nah, kan yang ini hasilnya 0 kan, P min P hasilnya 0, ini juga sama hasilnya 0, sehingga ini kan jadi sin 0, ini juga sin 0. Nah, sin 0 sama dengan 0. Berarti hasilnya itu terbukti bahwa AP itu sama dengan 0. Ya, ini berarti benar. Lalu untuk yang BP sama dengan 1 per Pi integral dari min ta hingga sampai ta hingga Gx sin Px dx. Seperti yang tadi, kita itu batas-batasnya jadi min ta hingga sampai min 1 sampai 1 sampai ta hingga. Nah, ini kan berarti dari min ta hingga sampai min 1 itu kan Gx-nya 0. Ini juga sama 0. Nah, yang ini Bx. Sehingga hasilnya itu sama dengan 1 per Pi integral dari min 1 sampai 1 Bx sin Px dx. Nah, ini juga bisa diselesaikan menggunakan integral parsial, di mana Bx-nya itu U-nya itu Bx dan dv-nya itu sin Px dx, sehingga didapat 1 per Pi min Bx per P cos Px ditambah B per P kuadrat sin Px. Nah, lalu ini batasnya dimasukkan sehingga didapat ini, langsung saja, sehingga didapat ini 1 per Pi dalam kurung min B per P cos P ditambah cos min P ditambah B per P kuadrat sin P dikurang sin min P. Lalu diubah bentuknya, yang ini sama ini diubah menggunakan yang tadi sama identitas trigonometri. Jadi kalau yang ini 2 cos P min P per 2 cos P dikurang min P per 2. Nah, untuk yang ini 2 cos P min P per 2 sin P dikurang min P per 2. Nah, hasilnya sama dengan 1 per Pi dikurang 2B per 1 per Pi dalam kurung min 2B per P cos P ditambah 2B per P kuadrat sin P. Nah, ini kan 0 ya, ini 0. Nah, cos 0 kan sama dengan 1, berarti sisa yang ini. Ini juga sama, cos 0 sama dengan 1. Lalu didapatlah AP sama dengan 0 dan BP-nya itu 1 per Pi
dalam kurung min 2b per P cos P ditambah 2b per P kuadrat sin P. Nah, hasil ini nilai AP dan nilai BP disubstitusi ke rumus yang ini, integral Fourier-nya. Nah, sehingga hasilnya menjadi kan fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga AP-nya kan 0, berarti 0 cos px ditambah 1 per pi, yang ini BP-nya sin px, sehingga hasilnya menjadi 2b per pi. Ini bisa dikeluarkan ya, 2b per pi integral dari 0 sampai hingga min 1 per P cos P ditambah 1 per P kuadrat sin P dikali sin PX dP. Nah, hasilnya segitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.